Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Apa kabar Bu Elma dan Bu Lina? Alhamdulillah baik. Baik. Ibu-ibu, hari ini kita akan melakukan proses coaching. Mohon izin, dalam hal ini saya akan berperan sebagai pengamat, kemudian Ibu Elma berperan sebagai coach, dan Ibu Lina sebagai coaching. Sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan ya Bu Elma kepada Ibu Elma, dan pada saat proses coaching nanti berlangsung, mohon izin saya tetap ada di sini dan mohon izin juga untuk dapat mengobservasi proses coaching Ibu Elma dan Ibu Lina. Boleh ya? Boleh, boleh. Baik. Ya, kita mulai ya Bu Elma ya untuk supervisinya. Bu Elma, untuk proses coaching kali ini, rubrik penilaian percakapan coachingnya yang Bu Elma lakukan apa? Baik Ibu, terima kasih. Pada kesempatan hari ini saya akan meng-coaching Bu Lina, dan rubrik yang akan saya sampaikan nanti adalah menggunakan alur tirta, Ibu. Itu. Oke, baik, berarti itu akan menggunakan alur tirta ya. Betul. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan nanti yaitu ada 3 kompetensi Ibu. Yang pertama, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif. Kemudian saya ingin kompetensi kehadiran penuh dalam menanggapi nanti kegiatan coaching saya. Dan yang ketiga, saya ingin kompetensi pertanyaan yang berbobot. Itu Ibu. Nah, dari ketiga kompetensi tadi nih Bu Elna, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Yang ingin saya observasi mungkin 2 aja dulu Ibu ya. Yang pertama tentang mendengarkan dengan aktif, kemudian yang keduanya kehadiran penuh. Nah, kemudian pertanyaan terakhir ya Bu ya sebelum melakukan supervisi. Indikator ketercapaian yang ingin yang Ibu inginkan saat ini apa? Indikator ketercapaiannya, saya ingin memandu coach saya yaitu Bu Lina untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Ibu, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus atau menggali kompetensi dari coachingnya sendiri. Itu Ibu. Baik Bu Elma dan Bu Lina, silahkan untuk mulai proses coachingnya. Saya mohon izin juga ya untuk berada di sini dan melakukan observasi. Silahkan Bu Lina. Baik Ibu, terima kasih. Selamat bercoaching-coaching. Terima kasih Ibu. Baik Bu Lina, sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Baik. Ibu gimana Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Gimana nih Bu Lina? Apakah ada yang ingin disampaikan? Apa coba Bu Lina, boleh? Iya nih Bu, ada satu dikatakan permasalahan, mungkin bisa ya Bu ya, satu permasalahan yang menjadi pikiran saya gitu. Ada suatu hal dimana pada akhir-akhir ini atau murid-murid, ada beberapa murid saya yang mereka belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Jadi yang menjadi permasalahannya adalah di sekolah saya itu masih banyak murid yang belum membuang sampah pada tempatnya. Kemudian juga mereka belum memiliki kesadaran akan pentingnya hidup bersih. Itu mungkin Bu yang jadi permasalahan saya. Bu ya. Baik, jadi permasalahan yang disampaikan Ibu, ada murid-murid Ibu kurang menyadari mungkin ya, tidak ada kesadaran dalam menjaga kebersihan di sekolah Ibu ya. Baik Ibu, dari percakapan ini kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Yang menjadi harapan saya tentunya adalah kedepannya murid-murid saya ini memiliki tanggung jawab, atau saya menemukan solusi ya Bu ya, solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu murid-murid saya memiliki tanggung jawab akan pentingnya menjaga lingkungan. Baik gitu, Ibu. Baik, iya. Jadi Ibu, dari obrolan kita ini Ibu ingin bagaimana cara siswa itu mendapatkan atau mempunyai tanggung jawab dan kesadaran sendiri ya, tentunya dalam membuang sampah tadi Ibu ya. Baik, kira-kira kenapa Ibu itu siswanya atau murid-murid Ibu membuang sampah sembarangan, kira-kira kenapa? Baik.
Kalau saya amati ya Bu ya, tadi yang pertama kenapa bisa terjadi gitu ya, di sekolah saya itu lingkungan lingkungan kebersihannya belum terjaga. Di samping tadi muridnya yang cukup banyak, itu lebih dari 1.000, dan sebagian besar murid mungkin masih belum memiliki kesadaran sendiri tentang pentingnya kebersihan. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangnya disiplin tuh ya dalam membuang sampah pada tempatnya. Itu Baik. yang menyebabkannya. Ya, jadi siswa ibu itu membuang sampah sembarangan itu karena kesadarannya kurang akan Betul. kebersihan Betul. lingkungan ya Bu ya. Kemudian disiplinnya juga tidak tertanam dengan kuat gitu ya Bu untuk menjaga lingkungan sekolah. Nah, kira-kira situasi apa yang Ibu harapkan dari dari kegiatan, bukan kegiatan, dari kondisi tersebut? Ya, baik, situasi yang sangat saya harapkan, tentu saya sangat berharap sekali lingkungan sekolah itu menjadi bersih, anak-anak memiliki kesadaran diri dalam membuang sampah pada tempatnya, mereka disiplin, kemudian mereka selalu ya kita menjaga kebersihan lingkungan. Ya, baik. Jadi Ibu ingin anak-anak lebih disiplin ya Bu, Betul. mempunyai tanggung jawab juga akan kebersihan lingkungannya ya Bu ya. Dan tentunya lingkungan sekolah menjadi bersih, Iya. harapannya itu ya Bu ya. Iya. Nah, selanjutnya bagaimana harapan itu akan terwujud? Untuk mewujudkan harapan itu bagaimana harapan Ibu gitu? Ya, baik. Untuk mewujudkan harapan tadi, tentu saya berencana melakukan beberapa hal Ibu ya, beberapa langkah. Di antaranya tentu saya akan terus selalu mengingatkan anak-anak tentang pentingnya lingkungan yang bersih. Kemudian juga saya akan berupaya mengajak anak-anak untuk membuat poster atau slogan-slogannya di sekitar lingkungan sekolah tentang pentingnya hidup bersih. Kemudian juga menyediakan tempat sampah di berbagai sudut sekolah. Lalu yang saya lakukan juga adalah tentu mengajak juga guru-guru yang lain untuk juga ikut mengingatkan anak-anak tentang kebersihan lingkungan. Baik, ya bagus sekali ya Ibu. Ibu akan membuat poster, kemudian mengingatkan lebih ini lagi intens lagi ya dengan slogan-slogan, membuat slogan-slogan, kemudian diperbanyak lagi tempat sampah ya Bu ya. Iya, betul. Nah, dari aksi yang akan Ibu laksanakan tadi, ada tidak rencana lain Baik. yang kiranya bisa membuat lebih terwujud harapan Ibu itu? Baik Ibu, tentunya ada ya Bu ya cara lain yang akan saya rencanakan untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan saya tadi. Kebetulan sekolah saya ini merupakan salah satu sekolah penggerak juga, di mana dalam sekolah penggerak ini ada kegiatan proyek ya Bu. Jadi saya akan mengusulkan pada koordinator proyek untuk memasukkan masalah sampah ini ke dalam salah satu tema dalam kegiatan proyek. Sehingga kan kalau di dalam kegiatan proyek itu insya Allah lebih terstruktur ya, proses-proses bagaimana menjaga lingkungan yang bersih ini. Baik, wah luar biasa Ibu ya. Nah, untuk memasukkan ke dalam kegiatan proyek tersebut, kira-kira siapa saja yang Ibu libatkan? Baik, yang akan saya libatkan, tentu kan kita tidak bisa bergerak sendiri ya Bu ya, saya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian tentu yang pertama adalah dengan kepala sekolah dulu, lalu tadi dengan koordinator proyek, dan juga akan melibatkan juga para pengurus OSIS untuk menjaga kebersihan lingkungan. Baik, luar biasa rencana Ibu ya Ibu ya. Kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Baik Ibu, karena ini merupakan masalah yang benar-benar serius ya tentang kebersihan ini, maka insya Allah saya akan melaksanakan secepatnya. Itu saya akan segera berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat tadi, dengan kepala sekolah, pengurus OSIS, dan juga koordinator proyek. Wah, luar biasa sekali nih Ibu, hebat ya, semoga nanti lancar ya. Amin, amin. Nah, dari pertemuan kita nih Bu, kira-kira bisa Ibu simpulkan tidak apa tadi mengenai rencana-rencana Ibu itu? Baik, dari diskusi kita tadi ya Bu, saya dapat menyimpulkan bahwa untuk menjaga lingkungan yang bersih ini, tentu saya yang pertama harus menanamkan dulu kesadaran diri dalam anak. Mereka sadar akan tanggung jawab sampahnya sendiri dulu, kemudian sampah yang ada di lingkungannya, lalu tadi menyiapkan slogan dan poster di sudut-sudut lingkungan sekolah, menambah jumlah tempat sampah mungkin Ibu ya, dan tadi yang terakhir rencananya adalah
akan mencoba mengusulkan pada koordinator proyek agar memasukkan masalah sampah ini ke dalam tema di salah satu proyek. Wah, luar biasa. Hebat Ibu ya. Semoga rencananya berjalan lancar Ibu ya. Amin. Nanti ke depannya boleh ya saya tahu perkembangan selanjutnya bagaimana berjalan atau tidaknya, boleh ya Ibu ya. Ya, boleh Nanti sekali kita Ibu. berbincang-bincang lagi, nanti saya ingin tahu ke depannya bagaimana. Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup Ibu, Cukup, mungkin baik. saya mengucapkan terima kasih banyak nih Sama-sama. dari diskusi kita hari ini. Saya mendapatkan sedikit pencerahan ya Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama, Ibu. Baik Bu Ita, saya sudah melaksanakan kegiatan coaching saya dengan Bu Lina. Barangkali ada masukan? Ya, baik. Terima kasih Bu Lina dan Bu Elna, Sama-sama. proses coachingnya luar biasa. Sekarang kita masuk ke sesi pasca supervisi ya Bu Elna ya, dan saya mohon izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan lagi, khususnya kepada Bu Elna selaku coach nih. Baik Bu Elna, dari apa yang sudah Bu Elna dan Bu Lina lakukan tentang praktek coaching, dari indikator yang sudah tadi diterangkan di proses supervisi ya, nah apakah indikator yang Ibu harapkan itu sudah dicapai? Alhamdulillah, menurut saya Ibu, indikator yang sudah saya indikator yang sudah saya inginkan sudah tercapai. Alhamdulillah Ibu. Iya. Kemudian satu lagi ya Bu, pertanyaannya ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching ini? Saya ingin lebih mengembangkan potensi saya, terutama dalam hal memberikan pertanyaan yang lebih berbobot, agar lebih menggali kompetensi coaching saya itu Ibu yang ingin saya kembangkan lagi. Iya, baik. Dan terakhir saya izin menyampaikan catatan observasi dari proses coaching hari ini. Alhamdulillah Ibu Elma dan Bu Lina proses coaching berjalan dengan lancar. Kemudian saya juga perhatikan tadi Ibu Elna sudah menggunakan alur Tirta dengan tepat, diawali dengan menanyakan tujuan, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Lina, kemudian identifikasi masalah dulu ya, identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya seperti apa, dan terakhir dengan tanggung jawabnya. Dan tadi diakhiri juga dengan kesimpulan ya, saya lihat coach lah yang membuat kesimpulan dari proses coaching hari ini. Kemudian percakapan itu dilakukan dalam suasana yang tenang, kemudian rileks. Kemudian saya lihat Ibu Elna tuh sangat ramah kepada Ibu Lina, sehingga Ibu Lina juga tenang gitu ya pada saat memberikan jawaban-jawabannya. Dan selain itu Ibu Lina juga pada akhirnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Elna itu dapat menjawab pertanyaan tersebut dan dapat menggali potensi yang ada pada diri Ibu Lina. Kemudian ide-ide baru juga akhirnya pada bermunculan ya Bu ya, yang awalnya mungkin tidak terpikir gitu. Baik, dan yang terakhir adalah Ibu Elna mendengarkan keluh kesah dari Ibu Lina atau permasalahan Ibu Lina dengan rasa gitu, dengan kehadiran penuh ya Bu ya, luar biasa hari ini. Terus terang saya juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa nih ya Ibu-Ibu. Baik, demikian Ibu Lina dan Ibu Elna, alhamdulillah coachingnya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan rencana yang disampaikan oleh Ibu Lina dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua tentunya ya Ibu-Ibu. Amin. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.